Taufik Alfa Hilmi, mahasiswa semester 3 program studi bioteknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Kepadanya kirimkan beberapa kepada programnya Profesor Dr. Yahya Jamatisor. Assalamualaikum. Allahumma firlahu warhamhu wa'alihi wa'afwanhu bibarakatil fatihah. As'aluka ya man huwa la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul barikul musawwir wal farubah wal abrazul batawul ghabir. Kok bisa judul ini dimunculkan? Karena judul ini sangat gimana ya? Sangat unik gitu. Kita membahas filsafat Anglo-Saxon. Padahal kita tahu bahwa Anglo-Saxon tersebut merupakan peradaban di Britania Raya. Itu yang ada pada masa kegelapan. Artinya Dark Age, di mana waktu tersebut marak-maraknya peperangan, perebutan kekuasaan, terus tindakan-tindakan barbar manusia. Itu. Nah, Anglo-Saxon sendiri itu diawali dari abad ke-5 Masehi ya, teman-teman, mas-mas dan bapak. Anglo-Saxon itu merupakan kata yang artinya kalau di kamus, berdasarkan kamus Britannic Dictionary yang saya kutip ya, Anglo-Saxon itu artinya ras atau kumpulan orang-orang Jerman yang mereka itu bermigrasi dari Eropa Barat ke Eropa Utara atau ke Kepulauan Britania Raya. Nah, mengapa mereka bermigrasi? Nah, itu pertanyaan kita. Karena pada tahun tersebut, abad ke-5, tahun 400 sama Masehi itu merupakan tahun kejatuhan kekaisaran Roma Empire. Kekaisaran Roma ini kan sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Kekaisaran Roma yang besar di bagian barat dan Kekaisaran Roma yang besar di bagian timur. Di mana yang bagian timur itu ibu kotanya kita tahu Konstantinopel baru bisa ditaklukkan 1000 tahun sesudahnya, yaitu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1400-an Masehi. Anglo-Saxon migration itu terjadi abad 5. Nah, dulu itu nama wilayah-wilayahnya bukan seperti sekarang yang Prancis, Jerman, Sweden, bukan. Tapi ada kepulauan namanya Briton. Nah, orang-orang yang bermigrasi itu dari daerah Jutland, Anglia yang dikonotasikan menjadi Anglo, terus Saxon, sama Christi. Saxon atau Saxon berarti? Anglo-Saxon, masyarakat Anglo-Saxon dari Jutland, Anglia, Saxon dan Christi itu migrasi ke Pulau Briton pada tahun 449 berarti 5 Masehi, 5 abad ke-5. Nah, next. Itu yang kotak. Nah, kemudian karena mereka, tentu saja kita manusia punya kultur sendiri ya, kultur yang secara geografis berbeda. Jadi migrasi orang-orang Anglo-Saxon ini ke Pulau Briton itu membawa serta budaya-budaya mereka ke Pulau Anglo-Saxon, juga membawa bahasa-bahasa mereka. Nah, sedangkan di Pulau Briton, di Wales, di Scotland, di Irlandia dan Islandia itu sudah ada penduduk native people atau penduduk aslinya yang punya bahasa yang mirip-mirip. Nah, terus bahasa mereka dipersatukan seperti bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa mereka dipersatukan menjadi bahasa Inggris kuno atau Old English. Next one. Nah, ini pembagian wilayah Pulau Briton setelah beberapa tahun migrasi dari Anglo-Saxon. Kita ada Mercia, Wessex, Anglia Timur, Essex, ya memang namanya seperti itu. Saya nggak tahu lagi. Mercia ini kemudian menjadi wilayah yang dominan ya di Briton ini. Kemudian raja pertama Inggris atau England, dulu namanya England dulu bukan Britania Raya, itu dari warga Mercia ini. Bisa di next one. Nah, bagaimana sih filsafat orang pada masa Anglo-Saxon? Nah, ini kita yang agak sulit identifikasinya di sini. Sebelum migrasi dari orang-orang Jerman, orang Jerman ya, orang Romawi, ini
daerah Briton, daerah Pulau Briton, Irlandia, Wales dan sekitarnya itu mereka menganut paganisme dan politeisme, yang artinya mereka itu kalau di Indonesia animisme dinamisme gitu. Jadi mereka menghormati dan menyembah berhala-berhala, terus menyembah yang dimanifestasikan ke bentuk-bentuk hewan-hewan yang mereka anggap mulia dan perkasa seperti itu. Nah, ini yang foto sebelah kiri itu namanya King Penda atau Raja Penda yang merupakan raja pagan terakhir di bumi Anglo-Saxon. Ini dia kalah perang melawan Kristenisasi pada tahun 655. Jadi tahun 655 ini berakhir paganisme di Inggris dan mulai muncul Kristenisasi. Tapi sebenarnya Kristenisasi di Inggris ini itu sudah berawal dari abad ke-6 teman-teman, atau tahun 500-an, tahun 570 kalau nggak 90. Itu ada paus dari Roma yang bernama Paus Gregorius mengutus Agustinus ke England untuk Kristenisasi sebagai misionaris. Itu dinamakan misi Gregorian, makanya nggak asing kan sama kata-kata Gregorian. Pada tahun 790 ini bangsa Viking dari Denmark, Islandia juga Viking ya, itu mulai ekspansi wilayah sampai ke Anglo-Saxon. Jadi kekala sebagian besar wilayah Anglo-Saxon dan wilayah-wilayah bekas Romawi dulu itu diekspansi oleh Vikingnya ke apa ya, dominasi bangsa Viking ini bisa dibalikan lagi pada tahun 1042 ini oleh namanya Edward the Confessor atau Edward si Penakluk yang membuat William anaknya naik tahta Raja Norman. Ya, karena kemenangan sudah dibalikan dari bangsa Viking, maka kepercayaan Nordik pun mulai bergeser lagi ke kepercayaan Kristenisasi, Kristen. Anglo-Saxon itu percaya dengan dua hal. Yang pertama, mereka percaya dengan dewa dewi. Yang kedua, mereka dengan percaya dan kepercayaan mereka sendiri namanya wit atau nasib mereka itu ditentukan di tangan mereka sendiri. Ini agak berbalik terbalik. Nah, dan mereka sangat menghormati pahlawan yang prajurit yang heroik yang memegang penuh nasib mereka di pertempuran. Nah, masuknya Kristenisasi ini membuka kemungkinan baru. Mereka sebelumnya tidak percaya surga neraka, kecuali waktu ada Viking dulu juga ada Viking percaya di Nordik itu Valhalla namanya. Nah, Kristenisasi ini mereka dikasih tahu kalau setelah mati itu ada akhirat. Nah, ketika Viking menginvasi England, mereka berniat menghancurkan semua biara, menghancurkan semua gereja, dan memusnahkan semua budaya yang ada dan mengganti dengan budaya mereka. Filsafat pada masa abad pertengahan itu kan dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama patristik. Patristik itu filsafat yang tunduk pada aturan gereja. Jadi karena Pulau Briton dan sekitarnya dulu itu mulai diinvasi oleh orang-orang Jerman Romawi yang membawa keyakinan Kristen pada tahun 400-an. Jadi waktu era patristik ini Anglo-Saxon masih pagan. Filsafat skolastik itu dimulai ketika dinasti Abbasiyah. Abbasiyah periode ketiga, babak ketiga, diawali oleh Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Nah, ketika ini yang dari Inggris Anselmus sama siapa ya? William Ockham 1290 sama 1033. Tahun 1033 itu England, Britania Raya itu sudah dikuasai kembali oleh King William. Nah, ini mulai kebangkitan di situ. Nah, berakhirnya Anglo-Saxon itu ketika Viking itu sudah dikalahkan oleh William tadi. Terjadi persatuan wilayah yang tadi Essex terus Sussex itu disatukan jadi satu di bawah kepemimpinan William tadi. Dia punya guru namanya Lanfranc. Lanfranc ini orang Britania. Nah, dia biara back Normandia. Norman tadi kan invasi ke Inggris ya. Nah, Anselmus ini jadi filsafat skolastik itu filsafat. Kalau yang prestatif tadi kan patuh, tidak boleh menolak apa-apa yang dilarang atau diperintahkan gereja. Tetapi kalau untuk skolastik ini mereka tetap berlandaskan iman dan takwa, tetapi mereka juga mengembangkan logika mereka untuk berfilsafat. Nah, ini yang terkenal karyanya itu Cardozo dan Pasteur. Nah, ini yang René Descartes, yang kemarin masih ingat gak? Slogannya René Descartes itu Cognito ergo sum. Kalau
Mendes Descartes itu cornito ergo sum. Cornito ergo sum itu artinya saya berpikir maka saya ada. Tetapi kalau sebelumnya Anselmus ini dia credo ergo sum. Saya percaya maka saya ada. Ya, Anselmus. Terus Anselmus. Nah, ini dia juga seorang pastor, juga dari Italia sebenarnya, tapi dia jadi berbahasa Inggris. Dia kecilnya di Inggris di Zagreb. Saya percaya saya ada, tapi logika dia tentang pengorbanan Yesus itu yang paling dikenal, karena dia berfilsafat kenapa kok Yesus dikorbankan di salib, karena asyhadu dulu ya. Nanti asyhadu. Nah, karena dia yakin Tuhan itu maha mulia, maha suci, tetapi kesuciannya dinodai oleh perbuatan-perbuatan kotor dan kejahatan manusia. Nah, tapi dia juga yakin Tuhan itu maha pengampun, tapi Tuhan maha adil. Nah, untuk mengampuni manusia sebenarnya Tuhan mampu, tapi kan dia nggak bisa kelihatan sifat adilnya. Nah, maka untuk mengisi sifat maha adilnya, dia meminta pengorbanan dari manusia supaya bisa menghapus noda yang menodai kemuliaannya. Nah, manusia yang dikorbankan itu manusia yang paling suci dan paling sempurna, yang berdasarkan anggapan mereka yaitu Yesus Kristus. Kesimpulan, Dark Age, di mana kepercayaan di daerah tersebut masih menganut paganisme, sehingga akhirnya kristenisasi muncul, kristenisasi Gregorian pada awal abad ke-7 pada tahun 600-an di wilayah Britania Raya. Filsafat pada daerah tersebut sebenarnya tidak terlalu berkembang di Britania Raya karena Dark Age. Mereka tidak sibuk untuk berfilsafat karena Dark Age. Hingga awal abad ke-10 dengan munculnya filsafat skolastik dan analitik yang dipelopori oleh tadi Anselmus dan William Ockham. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas penyampaian halakoh dari Mas Taufik tadi ya. Jadi siapa saja tokoh yang telah disampaikan pemateri pertama tadi di filsafat Anglo-Saxon? Ada dua ya. Yang pertama tadi ada Mas Anselmus sama Mas William Ockham. Oke, langsung saja kita ke pemateri kedua. Dipersilakan kepada Mbak Ayu Rizky Sofimakipat, mahasiswa semester 6 Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Pada pemateri kedua atau yang Badali dipersilakan. Selamat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai halaman, kita langsung terlebih dahulu kepada agama daripada sarjana hukum. Allahumma Al-Fatihah. Selanjutnya kepada Ibunya Uni Nurudayati, Pusdaya Farabis beserta keluarga dalam, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Baik. Allahumma tabi umurahum wasahih ajasa dan umar berkuluk Al-Fatihah. Ya, selamat pagi Mas dan Pak semua. Nah, mari kita membaca tawasul sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qadir. Al-basitul qawiyul rafi'ul mu'izzul mu'minul sami'ul basir. Al-hakamul 'adlul latiful khabir. Al-Halimul Alim, Al-Ghafurur Syakur, Al-Aliyul Kabir, Al-Hafizul Muqir, Al-Hasibul Jalilul Karim, Al-Raqibul Mujibul Wasi, Al-Hakimul Walidul Majidul Ba'idul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsinul Muqirul Ba'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wahidul Majidul Wahidul Ahadus Samad, Al-Qadir Muqtadir Muqaddimul Mu'akhir, Al-Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batin, Al-Walil Muta'ali, Al-Barul Qawadul Mutaqim, Al-Ghafurur Rahim, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami' wa Wajil Muni Al-Mani Umar Nafi Umar Hadi Badul Baqi Al-Waris Rasyidul Sabur Al-Ladhi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'un Basir. Alhamdulillah. Lengkap ya? Oke teman-teman, di sini saya membuat dari Ayu Rizky Sofinovita karena dia sedang ada kepentingan ya di luar dan sudah mencari badal sebenarnya, cuman nggak ada yang mau karena mungkin kita berpikir bahwasanya filsafat ini cukup sulit dan berat gitu ya, jadi teman-teman mungkin nggak ada yang mau gitu membadali, jadi karena cukup berat jadi biarkan saya saja ya. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh pemateri pertama, saya cuma menambahkan saja jadinya Anglo-Saxon dan tokohnya. Nah, jadi setelah filsafat Hegel, nah ini filsafat masuk di dunia modern gitu. Nah,
yang bisa teridentifikasi secara gampang ibaratnya itu berdasarkan tentang historis atau negaranya. Di mana tadi setelah disinggung oleh moderator, yakni ada Jerman, kemudian wilayah Prancis dan juga Anglo-Saxon. Nah, untuk Anglo-Saxon ini merupakan negara-negara yang di Eropa, tapi dia menggunakan bahasa Inggris gitu, makanya Anglo gitu, Inggris gitu. Tadi tempat disinggung seperti Britania, kemudian Australia juga itu termasuk tuh, meskipun dia bukan Eropa ya, tapi Australia, tapi karena mungkin bahasanya kali ya. Nah, untuk Jerman sendiri, dia itu menganut filsafat Kant dan juga Hegel. Sedangkan yang Prancis, dia menganut positivisme Auguste Comte. Sedangkan Anglo-Saxon itu dia pemikirannya aliran empirisme Hume atau yang dibawa oleh David Hume. Next. Nah, untuk sejarahnya sebenarnya sudah lengkap dijelaskan oleh materi pertama. Nah, jadi tadi ya, Anglo-Saxon ini sekelompok negara budaya khas dan memiliki sejarah berbeda di negara Eropa Barat. Nah, jadi di Eropa ini nanti ada juga yang namanya benua Eropa atau Eropa daratan yang disebut juga kontinental. Nanti ada aliran filsafat sendiri di bagian kontinental ini. Nanti kita mungkin next time kita bahas juga tentang yang kontinental. Nah, yang kontinental ini dia tuh lebih ke alirannya kayak metafisika dan fenomenologi terus dan sebagainya yang biasanya kita bahas gitu, yang dikenal, yang sering dikenal di Indonesia. Sedangkan yang Anglo-Saxon ini dia lebih ke filsafat analitik yang mungkin jarang kita bahas di Indonesia gitu. Makanya kita juga jarang dengar. Bahkan di UI saja itu jurusan yang membahas tentang filsafat analitik itu baru kemarin sekitar 2017-an gitu, karena mereka jarang juga membahasnya mungkin. Oke. Kemudian ini sejarah sudah next saja ya, ketika ini tokoh besar di masa ini pembentukan Anglo-Saxon, jadi nggak usah. Nah, ya next juga. Nah, jadi saya tidak akan mengikut di sini. Kalau misalnya aliran, nah, yang penting kan ini kan tentang filsafat ya, filsafat dari Anglo-Saxon dan tokohnya. Kalau aliran paling penting di Anglo-Saxon itu yang saya baca itu ada dua, yakni empirisme dan juga pragmatisme. Yang empirisme ini dia lebih ke pengamatan indrawi. Contoh tokoh-tokohnya yaitu ada John Locke. Itu yang kita bahas ya di bidang psikologi, kemudian George Berkeley. Kemudian aliran yang kedua ini ada aliran pragmatisme, di mana segala sesuatu yang benar itu dapat dilihat dari manfaat atau kegunaannya, dari hasilnya seperti itu. Dasarnya itu dari pragmatisme ini dia lebih ke logika pengamatan. Sedangkan tokoh-tokohnya itu ada William James dan juga John Dewey itu. Nah, sedangkan kalau yang kontinental, jadi sebenarnya banyak sekali yang bilang kalau misalkan filsafat Anglo-Saxon itu lebih ke filsafat analitik gitu kan. Tapi menurut historis tahun abad 20-an itu sebenarnya di benua Eropa daratan juga itu udah ada yang menganut filsafat analitik juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara historis nggak identik filsafat Anglo-Saxon ini nggak identik dengan analitik saja sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari segi analisisnya sebenarnya dari abad 500-an tadi, abad 500-an. Iya, abad ini dari 500-an ya. Nah, tahun 500-an Masehi itu dia sudah analitik, berarti ciri khas itu filsafat analitik kurang lebih gitu. Terus bedanya itu tadi lawannya, bukan lawannya sih, ya filsafat kontinental, lawan dari filsafat analitik yang diatur oleh Anglo-Saxon. Mungkin itu saja, kurang lebihnya nanti kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, kita lanjutkan sesi diskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang masih belum paham atau ingin bertanya sesuatu, silakan monggo. Prancis dan Jerman buat sejarah itu juga harus beralih. Maksudnya kalau masih gitu juga kemudian biasanya kan dari setiap pembahasan rata-rata itu kan ada tujuan sendiri, ada nilai positifnya sendiri. Nah, dari filsafat Anglo-Saxon ini sendiri nilai positifnya apa kan? Anglo-Saxon sendiri kan membahas tentang pertanyaan orang Anglo-Saxon itu kan sendiri paganisme. Apakah untuk nilai positifnya itu dalam kita Jerman? Terima kasih. Maksud saya apakah nilai positif dari filsafat ini? Terima kasih. Yang pertama dan ditanya tentang filsafat Hegel ya. Jadi Hegel ini seorang filsuf, lebih ngalut ke filsafatnya si Hegel tadi. Kemudian apa nih? Apa yang ingin ketahui dari Hegel itu? Dia itu cukup terkenal di sebenarnya, cuma saya tidak jelaskan tentang mana. Jadi kalau Hegel ini mungkin saya akan menjelaskan terkait tentang filsafatnya yang menunjukkan bahwa yang benar ini dia ada satu
tentang kebenaran filsafat yang dihitungkan oleh Hegel itu kayak gini. Jadi bisa jadi sesuatu yang dianut mayoritas atau kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang benar, atau bisa jadi juga sesuatu yang benar itu adalah yang memang diambil oleh banyak orang. Itu salah satu tentang kebenaran dalam filsafat yang ditentukan oleh Hegel gitu. Dan dia juga lebih ke alam sih kalau nggak salah ya. Itu kurang lebihnya. Dan Kant, tadi kan Jerman itu kalau nggak salah dia mengenal filsafat Kant dan Hegel. Nah, kan dia juga seorang filsafat juga, seorang filsuf juga gitu. Orangnya ini disampaikan materi mas-mas sih. Coba kita lihat poin-poinnya ya. Yang filsafat Anglo-Saxon itu mulai berakhir di nomor 9 itu pas zamannya William Ockham. Nah, tentunya mungkin di situ dia memberikan pengaruh banyak juga ketika maksudnya gini, ketika dia berakhir saya juga tahu itu sepertinya dijelaskan oleh materi mas. Oh, satu lagi mungkin yang apa sih yang hal positif yang bisa kita ambil gitu ya. Sebenarnya kalau kita belajar filsafat untuk saat ini, bahkan dosen filsafat pun menerangkan bahwasanya kalau yang di pelajaran perkuliahan itu hanya sebatas untuk ya pengetahuan, terus bagaimana kita untuk berpikir menyelesaikan masalah dan sebagainya gitu. Karena kan filsafat sendiri kan dari damai gitu ya artinya ya. Jadi ibaratnya untuk menyelesaikan masalah-masalah, apalagi Anglo-Saxon ini lebih ke filsafat analitik, di mana dia lebih ke analisis atau enggak ini ya. Para filsuf di zaman ini juga lebih menekankan ke argumentasi dan justifikasi gitu. Jadi lebih ke ya kalau misalnya kita bisa memahami, kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah terutama di bagian sains gitu. Kemudian selain itu ya kita juga perlu mengetahui lah filsuf-filsuf zaman dulu gitu. Makanya kalau dari Tuan sendiri kita akan membahas berbagai banyak sekali filsuf kayak kemarin kita Pythagoras, sekarang Anglo-Saxon, next time Continental dan sebagainya gitu. Terima kasih. Terima kasih Profesornya. Materi yang ada di UPD dan apa yang diterapkan oleh Kedua dari menurut saya yang terkait materi pertama mas dan kita belum menjelaskan sejarah bahwa yang disebut hal ini adalah penting terkait Anglo-Saxon. Tapi yang tidak dijelaskan tidak bisa mulai cepat dibaca, sehingga ketika diterangkan oleh anggota materi itu intinya apa? Maksudnya filsafat Anglo-Saxon ini adalah kan bahwasanya apakah dari materi itu melihat pendidikan itu tadi ya, ada aliran termasuk di filsafat Anglo-Saxon. Maksudnya judulnya juga filsafat Anglo-Saxon dan tokoh-tokohnya dan dijelaskan sehingga itu garis besar itu apa sih dari filsafat Anglo-Saxon. Nah, habis itu baru diterangkan apa kalau bisa berbeda karena si tokoh ini melalui masa ini. Dan pastinya kita bisa semua ini dijelaskan karena kita terbatas oleh waktu sehingga ya sejarah ini yang mungkin tidak terlalu dijelaskan karena judulnya bukan sejarah Anglo-Saxon atau sejarah dari Inggris atau Britania Raya, bukan filsafatnya gitu ya. Nah kan di waktu pertama pun ada tadi patriarkis apa betul, tapi di kesimpulannya mau menjelaskan ada filsafat analitiknya, padahal tidak ada di berbeda. Nah, yang cuma filsafat skolastik dan filsafat analitik. Kalau di berbeda kan ada pasti dari skolastik, itu aja. Dan kalau aku mau pengen itu deh. Jadi untuk aslinya filsafat Anglo-Saxon kira-kira garis besarnya itu apa? Kira-kira aja, itu aja. Bisa kedua, apakah yang ada di Vatikan itu sama dengan kalangan ini? Itu aja. Kan ya biasanya juga jawab tidak ada kan bisa ditambahkan di Vatikan itu. Terima kasih.